Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, sampai hari ini kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Beberapa kota bahkan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dampak dari virus corona hari ini bahkan di luar perkiraan kita. Perayaan Paskah tanpa umat atau umat tanpa berada bersama dalam gedung gereja dan merayakan Paskah adalah sesuatu yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Siapa yang pernah menyangka bahwa perayaan iman yang punya makna begitu penting dalam kehidupan kekristenan harus dibatalkan pelaksanaannya karena adanya pandemi COVID, virus corona ini. Nah, virus ini bukan hanya menyebabkan ketakutan dan kepanikan massal akan kematian, tetapi pandemi COVID corona juga menyerang sisi kemanusiaan kita, yaitu aspek psikologis kemanusiaan kita. Dampak psikologisnya dapat kita lihat misalnya, saudara sekalian, ada sebagian orang yang menjadi paranoid, ada ketakutan dan kecurigaan untuk berdekatan dengan sesama kita. Paranoid takut tertular virus corona kalau berdekatan dengan orang lain. Adanya kekhawatiran karena tidak jelasan apa yang akan terjadi di masa depan karena masalah dan krisis ekonomi yang menjadi bagian dari dampak pandemi COVID ini. Ada banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dan bahkan terancam bangkrut. Menurunnya pendapatan, bahkan dari antara kita ada yang harus kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan setiap bulannya. Dampak psikologis lain dapat dilihat ketika orang mudah marah dan kecewa, mudah konflik dengan orang lain. Bahkan pertengkaran dalam keluarga karena stres dan masalah ekonomi meningkat jumlahnya. Data memperlihatkan bahwa pada masa pandemi COVID ini, kekerasan dalam rumah tangga meningkat jumlahnya. Dan yang paling banyak dalam kaitan hidup beriman adalah pada masa pandemi COVID ini, orang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Apakah ada Tuhan dalam hidup ini? Jika Tuhan betul berkuasa, mengapa pandemi COVID begitu sangat menakutkan dan tak dapat dihentikan dengan segera? Terus semua dampak yang kita lihat ini membuat banyak orang, bahkan termasuk kita di dalamnya, saudara sekalian, seakan-akan sedang berada atau berjalan dalam lembah kekelaman. Kita mengalami goncangan, kita mengalami shock yang cukup besar dalam kehidupan kita. Nah, berhadapan dengan situasi sekarang ini, saudara sekalian, kita merasakan betapa terbatasnya kita di hadapan Tuhan. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia dalam segala hal, baik aspek mental, aspek fisik, dan juga spiritual. Nah, dunia sekitar kita memang sedang menghadapi sebuah perubahan yang sangat cepat, yang berada di luar perkiraan kita manusia pada umumnya. Oleh karena itulah seorang pemikir Kristen yang bernama Max Lucado pernah mengatakan demikian. Kita sedang berjalan di jalan yang belum pernah kita jalani. Untuk menggambarkan situasi perubahan yang cepat yang tak terpikirkan sebelumnya sebagai dampak dari pandemi COVID ini. Kita semua sedang berada di dunia dengan situasi yang baru, yang belum pernah dibayangkan atau belum pernah diprediksikan oleh siapapun dalam perubahan yang akan terjadi. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bersikap di tengah situasi seperti ini? Bagaimana kita menempatkan hidup beriman kita dalam situasi saat ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman dalam situasi sekarang ini? Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari kehidupan pemazmur seperti yang dinyatakannya dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6. Menurut sebuah penelitian, saudara sekalian, diperlihatkan bahwa ketika seseorang manusia diperhadapkan pada sebuah keadaan yang menggoncangkan dirinya, yang membuatnya dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, biasanya akan ada 3 tahap dalam kehidupan yang harus dilaluinya. Yang pertama, tahap berada di zona rasa takut atau kegelisahan. Pada tahap ini, saudara sekalian, kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya bisa terganggu. Rasa tidak berdaya, bingung akan situasi saat ini, serta mengalami stres yang cukup panjang. Tetapi ada juga orang yang pada masa ini pura-pura kuat,
pura-pura tidak punya masalah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kecemasan. Inilah yang kita lihat saudara sekalian dalam diri pemazmur, dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika dia berkata, saudara sekalian, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Terus sekalian, apa yang diungkapkan pemazmur dalam bacaan kita hari ini yang memperlihatkan kecemasan dan ketakutannya akan kehidupan yang akan dihadapinya. Bahkan di dalam kegelisahan dan ketakutannya itu, dia mulai mempertanyakan di mana Tuhan dalam hidupnya. Mulai mempertanyakan dan meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, itu bisa terjadi pada diri kita, pada diri saya dan saudara. Tapi saudara sekalian, jika kita ingin melangkah maju, maka setelah sekian lama berada dalam tahap kecemasan dan kekhawatiran ini, saudara sekalian, orang harus melangkah ke tahap yang kedua, yaitu tahap belajar. Tahap kedua adalah tahap belajar. Pada tahap belajar ini, saudara sekalian, orang diajak atau dia dipanggil untuk melihat ke dalam dirinya. Dia diajak untuk merefleksikan pengalaman hidupnya selama dalam hidup berimannya bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan pemazmur yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-6 kalimat yang pertama ketika ia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Nah, saudara, pada tahap ini pemazmur belajar untuk dapat melihat bahwa Allah dalam sepanjang kehidupannya sudah begitu banyak menyertai dan memberkatinya. Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan tidak membiarkannya bergumul sendiri. Tetapi Tuhan ada dalam seluruh kehidupannya. Dari refleksi kehidupannya ini, saudara, ia membuang hal-hal lama yang ada dalam dirinya yang dapat menghambatnya untuk dapat melangkah maju. Pada tahap inilah pemazmur mengalami sebuah perubahan orientasi kehidupan. Dari yang semula berfokus pada masalah, sekarang ia fokus pada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dari yang semula berfokus pada kemampuan diri sendiri, sekarang berfokus pada kasih penyertaan Tuhan dalam menghadapi masalah hidupnya. Pada tahap ini, saudara, semangat hidupnya telah bangkit. Gairah berimannya kembali kuat. Dia percaya dan mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Dia berserah pada Tuhan, tetapi bukan menyerah pada kehidupan. Dia punya semangat baru, harapan baru dalam hidupnya. Dia siap menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, apabila seorang dapat melewati tahap kedua tersebut, maka ia akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap bertumbuh dan berbuah. Pada tahapan bertumbuh dan berbuah ini, saudara sekalian, seseorang akan mempelajari hal-hal baru dalam hidupnya. Ia menambahkan hal-hal baru dalam hidupnya, agar dia mampu melakukan banyak hal dalam hidupnya, hal yang bermanfaat bagi dirinya. Bahkan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan yang sudah diimaninya tetap ada bersama dengan dia. Itulah yang diungkapkan pemazmur pada ayat yang ke-6 kalimatnya yang kedua ketika dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Terus sekalian, pemazmur sekarang menjalani hidupnya dengan mantap, lebih kokoh hidup berimannya, dan siap berkarya bagi dirinya, bagi sesamanya, dan juga bagi Tuhannya. Terus sekalian, perjalanan kita mungkin masih jauh. Ketidakpastian akan hari esok, bayang-bayang maut, penghasilan yang menurun, kesedihan. Entah berapa lama lagi harus kita jalani dan kita hadapi. Tetapi mari kita ingat, kita
punya Tuhan yang tak membiarkan kita sendiri. Kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang tidak membiarkan kita bergumul. Terus sebagai manusia tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Tapi yang bisa kita yakini, pelangi kasih Tuhan selalu nyata hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan telah dan akan selalu berbuat yang baik kepada kita. Pada hari Paskah, saudara sekalian, kita merayakan Yesus yang bangkit dari kematian. Bukti yang otentik dari kebangkitan Kristus sebenarnya ada dalam diri kita. Ketika kita memperlihatkan semangat pantang menyerah dalam hidup dan tetap setia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita, saya dan saudara, sedang memperlihatkan bukti pada dunia bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup dalam diri kita. Paskah adalah momen transformatif, momen perubahan sikap dalam memandang kehidupan. Paskah adalah perjalanan dari rasa putus asa, dari rasa kegelisahan, dari rasa ketakutan, menuju pada hidup yang penuh pengharapan. Karena itulah kita berkata, dia hidup, ada hari esok. Yesus yang bangkit memampukan kita untuk melihat dalam kehidupan kita sebagai sebuah tempat pergumulan yang dapat kita menangkan jika kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Terus dalam masa-masa Minggu Paskah ini, Tuhan sedang berpesan kepada kita, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Aku tidak mati, aku hidup, aku besertamu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita bergerak maju dari zona rasa takut atau kegelisahan. Kita menuju zona belajar dan kemudian sampai pada zona bertumbuh dan berbuah. Dengan inilah saya dan saudara merayakan dan hidup beriman kepada Allah yang bangkit. Tuhan beserta kita.